밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Rahmadani. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syafuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang ada di mata kuliah Manajemen Perubahan, yaitu konsep dasar manajemen perubahan dengan dosen pengampu Bapak Samsul Huda. Konsep dasar manajemen perubahan. Perubahan pada hakikatnya merupakan upaya pergeseran dari kondisi status quo ke kondisi yang baru. Perubahan ini untuk sebagian orang yang sedang mendapatkan manfaat dari kekuasaan yang dirasakan akan mengandung resiko, sehingga cenderung adanya penolakan. Demikian halnya dengan pada tingkat organisasional akan terjadi halnya dengan penolakan. Perubahan merupakan suatu fenomena yang harus dihadapi, namun tidak semua orang bersedia menerima kenyataan adanya perubahan, sehingga bersifat resisten menolak perubahan. Filosof perubahan adalah tentang peningkatan dan perbaikan kualitas pekerjaan. Ada beberapa teori filosof perubahan seperti teori Force-Feld dari Kurt Lewin tahun 1951 yang menyatakan bahwa perubahan akan terjadi jika ada dorongan untuk perubahan dan hambatan untuk menghilangkan perubahan. Dan adapun sejarah dari manajemen perubahan, yakni terlihat dari konsep manajemen perubahan yang sudah ada sejak awal hingga pertengahan tahun 1900-an. Materi selanjutnya yaitu mengelola perubahan adalah seni untuk memproses di mana perubahan sistem yang dilakukan secara terkendali dengan mengikuti kerangka kerja yang ditentukan pra atau model sampai pada batas tertentu. Apabila suatu organisasi mengalami perubahan, tentu organisasi tersebut akan menemui tantangan-tantangan yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, pimpinan organisasi perlu mengelola perubahan tersebut agar dapat berhasil sesuai dengan yang diinginkan. Adapun proses manajemen perubahan yang didefinisikan dalam persyaratan ISO 9001 atau 2015 dapat sesederhana proses 7 langkah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan untuk perubahan. Misalnya organisasi mengidentifikasi bahwa organisasi dapat meningkatkan kepuasan pelanggan jika organisasi menerapkan proses pembelian bahan baku mengalih dayakan proses ini. Ini disebabkan oleh kurangnya waktu pemrosesan. Dan yang kedua, yaitu identifikasi tujuan. Perubahan dan konsekuensi potensial tujuannya adalah untuk mengurangi pemrosesan dan meningkatkan kepuasan pelanggan, tetapi satu konsekuensi negatif dapat berupa harga yang lebih tinggi. Yang ketiga, pastikan integritas SMM. SMM itu yaitu Social Media Marketing. Rencana perlu memastikan bahwa organisasi tidak memiliki masalah di SMM lain karena perubahan ini. Dan yang keempat, tetapkan sumber daya. Identifikasi sumber daya yang perlu dilakukan untuk menjalankan rencana dan tetapkan sumber daya tersebut. Dan yang kelima, yaitu identifikasi dan komunikasi perubahan tanggung jawab. Maksudnya, dengan karyawan baru mungkin timbul kebutuhan untuk manajemen karyawan tersebut kepada siapa orang pembeli baru akan melapor. Dan yang keenam yaitu melaksanakan rencana. Letakkan rencana dengan menggunakan sumber daya yang diidentifikasi. Dan yang terakhir, ketujuh, pastikan efektivitas implementasi sebelum mempertimbangkan rencana yang akan diselesaikan. Itu penting untuk memastikan bahwa semuanya telah mencakup dengan memeriksakan bahwa tidak ada masalah yang ada sekarang yang perlu ditangani. Jika suatu organisasi menerus berubah agar supaya tidak mengganggu tempat ekologisnya, maka organisasi harus berubah atau menyesuaikan diri. Tetapi perubahan yang salah akan merusak organisasi sehingga banyak perubahan yang tepat akan membuat organisasi tetap variabel. Lingkungan bertindak selaku pemberi sumber daya energi, alat-alat perlengkapan yang diperlukan oleh organisasi lingkungan itu terus-menerus menimbulkan perubahan, dan hal itu mengakibatkan bahwa organisasi yang bersangkutan mengadakan proses penyesuaian. Proses tersebut harus dinamis dan sensitif. Hubungan suatu perubahan organisasi dengan lingkungannya dilaksanakan melalui interaksi yang konsisten yang menimbulkan suatu lingkungan yang mengharuskan suatu interaksi dengan berbagai faktor golongan minoritas di dalam segala bidang. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.